Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan minggu lalu, yaitu dari Amsal pasal yang pertama ayat 20 sampai 33 ya. Minggu lalu kita sudah melihat respon orang-orang terhadap hikmat atau firman Allah yang diberikan ya. Nah, kita sudah melihat ada 3 macam orang. Ingat ya, 3 macam orang yang disebutkan di dalam ayat 22 itu. Yaitu apa? Orang yang tidak berpengalaman, orang yang pencemooh, dan orang yang bebal. Nah, bagaimana mereka itu mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan itu? Nah, dikatakan bahwa mereka juga suatu saat akan mengalami ayat 26 itu apa? Bencana ya, ada celaka ya. Dan juga ada kesukaran ayat 27. Katakan ayat 27 penderitaan ya. Nah, di saat-saat seperti itu mereka bingung bagaimana mereka menghadapi ini semuanya ya. Ayat 20 mengatakan, aku akan menertawakan celakamu. Kalau kamu celaka, aku akan menertawakan kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang kepadamu. Jadi di sini kalau dulunya mereka mentertawakan firman yang diberitakan kepada mereka, hikmat yang disampaikan kepada mereka, sekarang justru kebalikannya. Waktu mereka mengalami celaka, waktu mereka mengalami kesukaran, ya, nah akhirnya apa? Ditertawakan atau diejek oleh firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan diberikan, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ya. Nah, demikian juga ketika bencana itu datang seperti badai, katakan seperti angin puyuh, ya, celaka yang melanda kamu seperti angin puyuh, ayat 27, ya. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Nah, itu akhirnya apa? Dia akan mengalami satu ketakutan, mengalami satu kegentaran di sana. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu itu mereka mungkin berusaha mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Ayat 28 katakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, ya. Mereka akan bertekun mencari aku, ya. Tapi apa yang terjadi? Katakan, tetapi tidak akan kujawab, dan juga mereka tidak akan menemukan aku, ya. Nah, jangan pikir kita bisa memperlakukan firman Tuhan, memperlakukan Tuhan sendiri seenaknya. Kalau kita butuh, kita bisa undang dia. Ya, seperti Tuhan yang butuh dengan kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Jadi ada waktunya Tuhan tuh menyediakan diri untuk ditemui. Tapi kalau Tuhan sudah menutup diri, seperti orang-orang Israel ketika mencari Tuhan, Tuhan justru menyembunyikan dirinya. Nah, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ayat 31, katakan mereka akan makan perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Mereka akan merasakan apa? Akibat dari perbuatan-perbuatan dan rencana-rencana mereka yang buruk. Nah, maka itu kita ingat nasihat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan apabila keinginan itu telah dibuai, dia melahirkan apa? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi jangan main-main dengan dosa, dengan pikiran-pikiran yang jahat, dengan rencana-rencana yang buruk itu, ya. Nah, ayat 32 dikatakan orang yang tak berpengalaman dibunuh oleh keengganannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi mereka itu akan mengalami kehancuran dan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku
kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka itu ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku, dengarkanlah aku apabila aku menegurmu. Ya. Nah, itu adalah saat-saat di mana Tuhan mau menegur, Tuhan peduli dengan kita. Ayat 33 dikatakan, tapi siapa mendengarkan aku, dia akan tinggal dengan aman, dia akan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tuhan menyediakan perlindungan, keamanan, dan juga kedamaian bagi orang yang mau mendengarkan dan percaya kepada hikmat, yaitu firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita supaya hidup kita jangan menjadi hidup yang hancur, tapi hidup yang berhasil di dalam Tuhan, hidup yang aman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.